ajak aja ke sana. Jangankan lu diikutin, kucing pakai dress diintilin. Yang lebih parahnya lagi lu tau nggak? Lu tau ambulan gua? Ambulan lu? Klaksonnya diganti sama lagu Armada. Hargai diriku dong. Senyum-senyum memang tahu ngerti Pak. Dia tahu Armada. Armada apa? Rombongan bos. Iya bener itu Armada ada. Iya. Pertanyaan kita begini Kak Komeng ya. Kenapa Pak Komeng sering banget masuk ke klinik ini ya? Ya, daripada saya masuk ke gua. Kan dia masuk ke klinik. Iya, ya kan? Jadi sehat. Iya. Pikiran saya tenang. Iya. ya Tapi kan? Bapak doang yang tenang. Kita kagak Pak. Mohon maaf banget. Masa sih? Lagian kan dagangnya di luar, Iya, Coach Bray. Udah dibilang berkali-kali. Kita mengikuti manajemen yang baik jemput bola. Jangan Jadi Bapak kita bisa. nyamperin Iya. ke pembelanya. Benar. Jemput rezeki maksudnya. Oh enggak, rezeki nggak bisa dijemput. Emang dia ke bandara. Benar juga sih, benar juga. Bapak Komeng, mohon maaf. Ya. Kita pengen tanya sekali lagi nih. Iya. Bapak katanya tadi pagi melakukan pencarian terhadap seseorang. Apakah sudah bertemu dengan orang itu atau belum? Bapak Komeng. Saya nyari aki-aki. Dia nggak cuma beli dagangan saya. Iya. Tapi Kotak penaltinya juga dibeli. kok kotak penalti? Kotak dagangnya. Kotak dagangan. Kotak penalti. Bapak mau nyari aki-aki? Ya. Coba cari di bengkel. Lagi di jumper kali. Itu Aki, Sally. Kita bisa memancing si aki-aki itu. Mimin tahu kayaknya. Gimana kayaknya dia tuh centil. Dia suka sama cewek-cewek cakep. Betul. Bener, berarti lu Min. Nah iya. Bentar. Kenapa? Ini kita mancing aki-aki bukan paus putih. Masa nggak sih Mimin? Pakai gua sih. Ini Saya jangan ngeselin dong. Kenapa Pak? Biar aki-akinya nongol. Baru saya ketok palanya. Jadi. Begitu ternyata. Jadi intinya kita bawa cewek-cewek cantik Iya. biar aki-aki itu datang baru kita selengkat dengkulnya. Min, Ya dia ada lagi. Kaki aki-aki ya. Aki-aki jalannya nggak bener ya. Tapi tangannya bisa mencar kemana-mana. Mana tangannya? Lu gak lihat ya? Gue nggak lihat. Masa tadi ngikutin aku ke toilet? Serius? Masuk ke toilet perempuan? Namanya orang tua nggak tahu toilet laki sama cewek. Saya masuk aja kayaknya ini laki taunya toilet cewek. Emang begitu Kak, mohon maaf. Aki-aki ini emang aneh. Kemarin yang diikutin bukan cewek, Tapi- rombongan Pak Jokowi. Diikutin sampai istana. Alhamdulillah akhirnya saya nyampe di rumah. Pak, Bukan. Kok nyampe di rumah, Pak? Ini bukannya rumah saya. ini klinik. Kan masih di klinik. Lah, Bapak bagaimana sih? Tadi minta anterin pulang. Iya, ini dibawanya ke sini. Saya mah terserah dibawa kemana aja, penting sama dia. Si Bapak bagaimana? Jangan gitu dong. Main lu turunin aja standarnya lu. Jangan suka dijatuh-jatuhin Ih, gitu. jangan, kasihan. Pak, udah pulang aja. No, di tiang udah banyak foto Bapak tuh. Iya, dicari orang hilang Denny katanya gitu. Kalau bandel taruh aja di peti telur katanya. Sembarangan lu kalau ngomong lu. Udah Pak pulang, Pak. Udah tua juga masih ngayap-ngayap. Pakai nama gue di tiang, emang gue cuci sopa. Beda. Terima cuci sopa, badut sulap. Lu kan tahu itu. Coba kita lihat dulu kaosnya. Hati-hati membalas budi karena belum tentu budi yang melakukan. Maksudnya apa? Maksudnya? Maksudnya adalah bahwa kita tidak harus selalu baik budi. Betul. Cakep. Ya, karena Bukan pantun dia, bukan bukan pantun. pantun. Ya, jadi seperti itu. Oke. Jadi kita tidak boleh membalas budi karena kita tuh tetap mesti baik aja. Gitu. Sekarang cium tangan biar kamu jadi muda lagi. Nah, mudah-mudahan dia bisa muda lagi nanti. Tangannya bau wijen. Oke. Katanya dokter Boyke punya pantun buat Melayu. Coba dong. Ke pasar beli jengkol. Jangan lupa membeli kunyit. Ada Melayu Nicole. Sakit apa?
jengkol. Iya. Jangan lupa beli kunyit. Ada Melayu Nikol. Ini masih bagus nih ya. Ada Melayu Nikol sama jengkolnya masih nyambung. Ini keren. Kunyit. Sakit ternyata. apa? Sakit. Sakit apa tadi? Ya, iya. Ayo, sakit apa? Silahkan duduk. Beli Apanya di kelapa, bawah? harusnya di pasar beli kelapa. Iya. Baru. ada Melayu Nikol sakit kunyit gitu. Itu lebih kacau lagi itu. Yuk, silakan. Kamu sakit apa? Kakek aku sakit dong. Sakitnya apa? Tuh. Cantengin dok, cantengin. Cantengan. Kakeknya siapa sih ini? Gimana ya dok Sakit ini? cantengan, Kok bukan bisa sih? gantengan ya. Sakit cantengan. Dok, cantengan itu di medis itu apa sih istilahnya dok? Itu kan cantengan bukannya bahasa-bahasa orang-orang kita zaman dulu. Iya, masuknya kuku ke dalam, pokoknya itu jangkanya masuknya kuku ke dalam dagingnya gitu loh. Jadi nanti itu kalau sampai orang terkena cantengan ini jangan dianggap enteng juga ya. Kamu habis kenapa? Pakai sepatu yang kesempitan? Atau kamu ada menderita sakit gula? Atau misalnya kamu juga olahraga yang sampai menginikan kepada kuku? Apa? Dok emang ada hubungannya sakit gula sama cantengan? Ada. Orang-orang yang sakit gula itu lebih mudah terjadi cantengan karena kan daerah di sekitar situ menjadi lebih manis. Bakteri-bakteri lebih mudah. Kalau ada karena kuku sedikit aja sakit langsung dia berkembang menjadi borok dan akhirnya terjadi cantengan. Wah dok, Seperti pakai itu. peraga aja deh dok, Yuk, biar jelas. kita pakai Peraga, silakan masuk. Ini jempol sama burung hantu apa hubungannya sih dok? Ini anggap jadi karena kukunya ya, kalau burung hantu itu kan kukunya memang nggak cantengan ya, memang kayak begitu. Pada keadaan-keadaan di mana kuku ini masuk, misalnya kamu motong kuku terlalu pendek, itu juga bisa masuk ke dalam. Kemudian keinjak kukunya. Aduh, sakit Bisa dok, jangan juga. digituin dok. Kemudian yang kedua, Kan kuku. Jempol sakit. jempolnya sakit kan keinjak. Terus kamu kena diabetes juga bisa. Terus kamu punya keturunan yang suka cantengan biasanya juga nurun tuh. Ya, karena biar tubuhnya kukunya tuh ke dalam dia biasanya. Nah, pada kasus-kasus seperti ini maka harus diobatin. Bagaimana cara ngobatinya? Pertama, ciri-cirinya dulu. Ciri-cirinya kuku itu menjadi di sekitarnya merah. Borok ini dok. Kemudian ada bagian yang masuk ini. Nah, ini kan bagian yang masuknya nih. Nih. Iya, benar. Ya, bagian yang masuknya. Nah, ini harus dipotong. Ya, harus dipotong. Tapi tentunya karena ini merah penuh dengan infeksi harus dulu dikasih antiseptik. Supaya nggak infeksi dok. Iya, dikasih antiseptik dulu nih supaya kukunya itu enggak. Nah, jadi sebelum kita potong, kita kasih antiseptik dulu nih, ya. Oh, berarti Kadang-kadang supaya nggak sakit, dia minum dulu paracetamol. Antibiotik boleh. tapi Boleh paracetamol juga kata dokter, boleh kan dok ya? boleh. Antibiotik boleh, kata-kata lu salah. Yang penting dulu sama ada Nah, titiknya. jadi udah gitu, ini sedikit diangkat. Kan agak sakit memang. Kan diangkat gitu kan, itu ya. Dia agak sakit, tapi kita angkat dulu ya. Kemudian kita potong. Kukunya yang udah busuk itu, yang masuk ke dalam yang masuk ke dalam daging itu. dagingnya itu kita potong. Tuh. Ya. Nah, ini kan kena dagingnya ini biarkan dia kan sudah kita kasih apa tadi antiseptik ya. Nah, kemudian supaya kukunya ini juga tidak masuk lagi ke dalam, berarti dia harus kita ganjel. Masang Kita pintu berikan ya, Dok? dipasang bukan ganjel pintu. Pakai kapas yang tadi diisi dengan Anti rayap. antiseptik atau Antiseptik anti rayap. Buat pintu dong. Nih, ya kita Dipopol lihat. gitu ya dok. Ya, jadi dimasukin, kita Aduh, ganjel. perih banget pasti dia dok. Perih itu perih. Aduh, Iya. perih aduh. Nah, Ah, kebuka dong. Kukunya robek. ini kan peragaan. Aduh, kok nyambung semua sih. Gimana sih ini? Kukunya raya sakit. Ya kita di darah tuh, jadi ada darahnya tuh, lihat tuh. Mana? Oh pura-puranya. Nggak usah diomongin. Nah, ini masuk kayak gitu, ya. Pelan-pelan dong Nah, dok. sudah kayak gitu. Oh, di seputar kuku bawahnya Iya, gitu, seputar Dok? kuku bawahnya, jadi kan dia ngeganjel Agak begini naik nih. ya? Agak Nyelangap naik, ya. jadi kalaupun dia nanti tumbuh lagi, dia nggak masuk lagi ke dalam, nggak Iya. masuk lagi ke sini gitu. Jadi dia terganjal di sini, lalu kita kasih
verban ya, kasih plester. Jadi supaya ini dijelaskan supaya orang pada mengerti. Iya betul dokter. Bener, pakai adegan ya dok. Pakai adegan tuh. Sudah seperti ini biarkan. Terus Ada ini nggak dok, pantangan-pantangan kalau kita lagi cantangan tuh nggak boleh makan apa yang Satu, memperparah kondisi? yang jelas bisa memperparah kondisi itu adalah kalau tidak menjaga kebersihan. Jadi setiap kali mandi ya diganti seperti dengan proses seperti itu ya. Karena dia tuh membutuhkan waktu untuk sembuh. Berapa lama? Ya, biasanya sekitar 2 minggu sampai 2 minggu. Kalau kuku itu digunting dalam beberapa minggu dia tumbuh lagi. Iya. Tapi kalau kuku itu dicabut karena udah terlalu parah saking ininya dicabut semua kukunya, 1 tahun baru bisa tumbuh lagi kuku. 1 tahun. Baru numbuh. Dicabut. Terus yang harus dilakukan adalah setiap hari mesti dikompres, pakai air hangat dengan larutan antiseptik. Ya, supaya kemudian ditutup, boleh pakai garam juga. Kalau perlu minum antibiotik ya, supaya ketika pertumbuhan kuku yang habis dicabut itu dia tetap bagus pertumbuhannya. Kemudian ya tadi hindarkan olahraga yang kemudian juga menggunakan kaos kaki yang terlalu sempit, menggunakan hak tinggi, sepatu hak tinggi, kemudian juga menghindarkan juga beberapa penyakit-penyakit ya yang sering terjadi itu terutama jadi kita sudah saya ini ada penyakit diabetes, ada kemungkinan nih bisa terjadinya cantengan ini. Dan jangan membiarkan cantengan makin lama makin parah. Ini kan cuma masuk kuku sedikit, nanti aja tunggu sampai parah dulu baru gua ke dokter, nggak boleh. Jadi sesegera mungkin jangan sampai ini parah. Kalau parah apa itu tadi? Demam. Ya, kemudian sampai ada yang sampai kakinya bengkak semua karena infeksinya menjalar dari kuku ke betis ke jempol, jari ke semuanya. Jadi seperti itu. Mau nanya pada penderita diabetes nih dok, apakah bisa sampai amputasi dok? Bisa. Bisa. Separah itu dok. Jadi beberapa kasus-kasus yang diamputasi dimulai daripada infeksi kuku. Ya. Nah, karena penyembuhan antibiotiknya pada orang-orang dengan diabetes itu aliran darahnya ke telapak kaki dan kukunya juga sudah mulai berkurang. Jadi dia dikasih antibiotik apapun tidak sembuh. Akhirnya dikompres-kompres. Akhirnya membusuk, kelopek. Sayanya tinggal tulang-tulang jarinya saja. Terpaksa harus akhirnya diamputasi. Makanya kalau tidak diamputasi menyebar dok. Menyebar ke semuanya. Dan akhirnya kalau cuma dipotong kukunya atau dipotong jempolnya saja sudah lumayan lah. Tapi kalau sampai harus dipotong lagi sampai kakinya, sampai ke betisnya gara-gara pembusukan ya. Gara-gara diabetesnya itu lebih berbahaya lagi. Makanya jangan menganggap enteng cantengan itu. Nah, makanya dokter tahu nggak kenapa gitarnya Oma Irama itu buntung? Kenapa? Karena waktu ganti senar itu sempat luka, daripada kenapa-napa diabetes maka dipotong. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia. Di dalam konten video, upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.